Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami dari LPTK Universitas Lambung Mangkurat, PPG Prajabatan kelas C, gelombang 2 tahun 2022. Di sini kami beranggotakan Elsa Amalia, Kamsiah, Muhammad Reza, Mulyana Juraida, dan juga Suci Rahmaniah. Berikut akan disampaikan lembar observasi peserta didik yang akan kami buat. Lembar observasi yang pertama itu lembar observasi etnik peserta didik. Etnik di sini menggambarkan bahwa dalam satu kelas terdiri dari beberapa suku, misalnya saja suku Banjar, suku Jawa, suku Dayak, dan sebagainya. Pada lembar observasi etnik ini, lembar yang saya pakai adalah iya atau tidak dengan ditambahi keterangan bila diperlukan. Seperti pada poin nomor 2, bisa menambahkan suku asal daerah peserta didik apabila peserta didik bukan dari suku Banjar. Yang selanjutnya itu lembar observasi kultur peserta didik. Kultur berarti budaya yang ada pada peserta didik seperti kepercayaan, norma, adat istiadat, dan sebagainya. Nah, lembar observasi kultural yang saya pakai ini yaitu menggunakan skor, yang mana untuk skor 1 itu keterangannya tidak pernah atau apabila tidak pernah melakukan. Skor 2 yaitu kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan. Skor 3 itu sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan. Dan keterangan skor 4 itu selalu, apabila selalu melakukan sesuai dengan pertanyaan. Dalam lembar observasi kultural itu ada memuat 4 yang diobservasi. Jadi skor maksimalnya itu 4 dikali 4 sama dengan 16. Skor minimalnya 4 dikali 1, 4. Jadi rentang skornya 16 dikurang 4 sama dengan 12. Jadi kelas intervalnya 12 bagi 4 adalah 3. Jadi rentang skornya 13 sampai 16 itu dengan kriteria sangat baik, 10 sampai 12 itu baik, 7 sampai 9 itu cukup, dan 4 sampai 6 itu kurang. Selanjutnya itu lembar observasi status sosial peserta didik. Status sosial di sini dapat dilihat variasi status ekonomi yang ada. Pada lembar observasi status sosial peserta didik ini, jawaban dituliskan pada kolom yang telah disediakan. Selanjutnya ada lembar observasi perkembangan kognitif peserta didik. Pada lembar observasi ini mencakup 5 pernyataan. Pernyataan pertama yaitu peserta didik mampu menyelesaikan tugas meskipun menghadapi kesulitan. Pernyataan kedua, peserta didik mampu mengungkapkan pendapat dari pernyataan apresiasi yang diberikan oleh guru. Pernyataan ketiga, peserta didik mampu mengingat sesuatu dan menghafalnya dengan baik. Pernyataan keempat, peserta didik mampu mengembangkan ide dan kreativitasnya dengan pengalaman pribadi. Pernyataan kelima, peserta didik mampu untuk berpikir kritis. Adapun pada lembar observasi perkembangan kognitif peserta didik menggunakan skor, yaitu ada skor 1, skor 2, skor 3, dan skor 4. Untuk skor 1, itu apabila tidak pernah melakukan. Skor kedua, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan. Skor ketiga, apabila sering melakukan sesuatu pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan. Skor keempat, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan. Adapun di sini skor maksimal nanti diperoleh yaitu jumlah pernyataan dikali dengan skor tertinggi yaitu 5 dikali dengan 4 sama dengan 20. Skor minimalnya yaitu jumlah pernyataan dikali dengan skor terendah yaitu 1. Maka 5 dikali 1 sama dengan 5. Adapun rentang skornya yaitu skor maksimal dikurang dengan skor minimal yaitu 20 dikurang 5 sama dengan 15. Selanjutnya, lembar observasi minat peserta didik. Pada lembar observasi ini mencakup 5 pernyataan. Pernyataan pertama, peserta didik suka dengan media pembelajaran yang disediakan oleh guru. Pernyataan kedua, peserta didik bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran. Pernyataan ketiga, peserta didik antusias mengikuti pembelajaran. Pernyataan keempat, peserta didik aktif merespon pertanyaan guru selama pembelajaran berlangsung. Pernyataan kelima, peserta didik menunjukkan ketertarikan pada mata pelajaran tertentu.
Adapun lembar observasi minat peserta didik ini menggunakan jumlah skor, yaitu ada skor 1, skor 2, skor 3, dan skor 4. Untuk skor 1, apabila tidak pernah melakukan. Skor kedua, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan. Skor ketiga, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan. Skor keempat, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan. Di sini, skor maksimalnya jumlah pernyataan dikali dengan skor tertinggi, yaitu 5 dikali dengan 4 sama dengan 20. Untuk skor minimalnya yaitu jumlah pernyataan dikali dengan skor terendah, yaitu 5 dikali 1 sama dengan 5. Sehingga rentang skornya yaitu skor maksimal dikurang dengan skor minimal, 20 dikurang 5 sama dengan 15. Selanjutnya, lembar observasi kemampuan awal peserta didik. Di sini mempunyai 8 aspek, yang diantaranya 1. Siswa mampu membaca dengan lancar dan jelas. Yang kedua, siswa mampu menulis dengan rapi. Yang ketiga, peserta didik mampu berhitung dengan baik. Yang keempat, peserta didik mengikuti materi pembelajaran dengan baik. Yang kelima, peserta didik lebih tertarik melakukan praktikum. Yang keenam, peserta didik mengungkapkan pendapat dari pernyataan apresiasi yang diberikan oleh guru. Yang ketujuh, peserta didik menjawab pretest atau tes awal yang diberikan oleh guru. Dan yang ke-8, peserta didik mengingat pembelajaran yang sebelumnya dan mengaitkan ke pembelajaran yang akan dilanjutkan. Di sini, pada lembar observasi mempunyai 4 kriteria skor. Yang pertama ada 1, keterangannya adalah tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan. Yang kedua, kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan. Kriteria ketiga itu adalah sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan. Dan kriteria keempat adalah selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan. Untuk skor maksimal pada lembar observasi ini adalah 8 kali 4, 32. Jadi skor maksimal 32, skor minimalnya ada 8, rentang skor ada 24, dan kelas intervalnya ada 6. Adapun keterangan tentang skornya dan kriteria itu adalah 8 sampai 13 itu adalah kurang, 14 sampai 19 itu adalah cukup, 20 sampai 25 itu adalah baik, dan 26 sampai 32 itu sangat baik. Selanjutnya ada lembar observasi gaya belajar peserta didik. Di sini juga mempunyai 8 aspek pernyataan, yang dimana 1. Peserta didik mampu mengetahui gaya belajar miliknya. Yang kedua, peserta didik mampu mengikuti pembelajaran sesuai dengan gaya belajarnya. Yang ketiga, peserta didik suka melihat informasi atau materi pelajaran. Yang keempat, peserta didik lebih mudah memahami materi pelajaran dalam bentuk gambar, diagram, atau mind map. Yang kelima, peserta didik lebih suka mendengar penjelasan lisan guru, diskusi dengan teman, atau menyimak penyampaian dari orang lain. Yang keenam, peserta didik lebih suka jika diminta untuk memperagakan atau presentasi di depan kelas. Yang ketujuh, peserta didik lebih mudah belajar dengan melaksanakan sesuatu, misalnya mencatat atau membaca. Adapun yang kedelapan adalah peserta didik lebih mudah memahami materi pelajaran dengan merangkum atau membaca catatan koreksi sendirinya. Adapun untuk keterangan kriteria skor seperti saya sebutkan sebelumnya ada 1 sampai 4 tadi kan. Dan untuk skor maksimal pada lembar observasi ini ada 32, skor minimal ada 8, rentang skornya ada 24, dan kelas intervalnya ada 6. Adapun keterangan untuk rentang skor dan kriterianya adalah 8 sampai 13 itu adalah kurang, 14 sampai 19 itu adalah cukup, 20 sampai 25 itu adalah baik, dan 26 sampai 32 itu adalah sangat baik. Ya, selanjutnya ada lembar observasi gaya motivasi peserta didik. Yang dimana di sini juga terdapat 8 pernyataan, aspek pernyataan. Yang dimana 1. Peserta didik aktif memperhatikan penjelasan guru dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, peserta didik aktif bertanya kepada guru atau teman mengenai materi yang belum dipahami. Yang ketiga, peserta didik mengerjakan tugas yang diberikan tepat waktu. Yang keempat, peserta didik tekun dan berusaha dengan kemampuannya dalam mengerjakan tugas di kelas. Yang kelima, peserta didik tidak mudah putus asa dalam mengerjakan sesuatu di kelas. Yang keenam, peserta didik menunjukkan kepedulian terhadap teman-temannya yang belum berhasil. Yang ketujuh, peserta didik berani menyampaikan pendapat dalam forum diskusi kelas. Adapun yang kedelapan adalah peserta didik mampu mempertahankan pendapat beserta alasannya di hadapan teman yang lain. Di sini selanjutnya itu instrumen atau lembar observasi perkembangan emosi. Di sini ada 6 pernyataan. Yang pertama itu menunjukkan wajah ramah, yang kedua dapat mengendalikan emosi,
Yang ketiga, mengikuti pembelajaran dengan kondusif. Yang keempat, menghargai diri sendiri dan orang di sekitarnya. Yang kelima, peserta didik tidak mudah putus asa. Yang keenam, tidak mudah tersinggung. Dan keterangan skor 1 itu untuk tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan. Untuk skor 2 yaitu kadang-kadang atau apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan. Untuk skor 3 yaitu sering, apabila sering melakukan sesuatu pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan. Dan skor 4 yaitu selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan. Rentang skor 6-10 itu kurang, 11-15 cukup, 16-21 baik, 22-24 sangat baik. Selanjutnya itu lembar observasi perkembangan sosial. Di sini ada 3 pernyataan. Yang pertama, menyukai suasana pembelajaran yang menyediakan proses interaksi atau diskusi dengan sesama peserta didik. Yang kedua, mampu berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga, mampu berinteraksi dengan lingkungannya. Untuk skor 1 itu tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan. Skor 2 kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan. Skor 3 sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan. Dan skor 4 selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan. Untuk rentang skor dan kriteria 3-4 itu kurang, 5-6 cukup, 7-8 baik, 9-12 sangat baik. Baiklah, selanjutnya lembar observasi perkembangan moral. Nah, di sini meliputi 7 pertanyaan. Yang pertama, mampu menghargai pendapat teman. Yang kedua, bersikap salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. 3, meminta izin ketika memasuki ruangan guru. Keempat, mentaati peraturan yang ada. Kemudian yang kelima, peserta didik berdoa sebelum belajar. Yang keenam, berpakaian rapi dan lengkap. Dan yang terakhir, peserta didik masuk kelas tepat waktu. Nah, setiap pernyataan apabila dilakukan akan mendapatkan skor di antara 1-4. Nah, jika mendapatkan skor 1 artinya tidak pernah melakukan. Kemudian yang skor 2 itu kadang-kadang, 3 sering, dan juga 4 jika selalu melakukan. Nah, skor maksimal di sini karena ada 7 pernyataan, jadi 7 dikali 4 sama dengan 28. Skor minimalnya 7 dikali 1 sama dengan 7. Dan rentang skor di sini ada 21 dengan kelas interval 5. Nah, kemudian lembar observasi perkembangan motorik di sini meliputi 4 pernyataan. Yang pertama, melakukan gerakan manipulatif seperti mengangkat tangan, berbicara, kontak mata, ekspresi wajah, dan juga gerakan tubuh. Kemudian, mampu menggunakan media pembelajaran dengan baik dan benar. Selanjutnya, memiliki kemampuan menulis, menggambar, ataupun melukis dengan rapi. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan baris berbaris dengan rapi. Nah, di sini juga sama, rentang skornya ada di antara 1-4. Dengan skor maksimal 16 dan juga skor minimal 4 dan rentang skor 12 dengan kelas interval 3. Ya, kira-kira itu saja penyampaian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.